Macam kalau bahasa Melayu, kenapa? Siapa? Oh, tak adalah. Macam tu ya. Berterima kasih kepada persekitaran Pak saya tinggal di Malaysia yang boleh membawa pengaruh yang baik untuk saya. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik, happy selalu, sehat-sehat, dan selalu berpikiran positif ya. Agar apa yang kita hasilkan juga hal-hal yang positif. Oke, teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan dan juga membahasnya nanti salah satu video ini yang judulnya adalah sikap ataupun kepribadian yang dari Malaysia yang ditengoknya daripada orang-orang Malaysia di sini terbawa sampai ke kampung halaman dia yaitu di Indonesia. Oke teman-teman, kira-kira apa ya sikap dan kepribadian yang dia rasa itu positif baik sehingga sikap positif itu dia bawa ke kampung dia. Nah, itu sangat baik ya teman-teman, hal yang positif, yang baik-baiknya itu perlu kita tiru, kita contoh juga. Dulu video yang satu ini nanti kita akan bahas di akhir videonya. Cium. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Dewi Muham. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore semuanya. Apa saja pun itu, teman-teman, biarlah senantiasa kita dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Amin. Jangan lupa ya subscribe kakak ini, nama channelnya Dewi Muham. Tapi Sari lihat kakak ini sekarang sudah kurang aktif lagi dekat YouTube ya. Tapi tak apa, kalau mau subscribe boleh juga ya. Karena latar belakang seperti ini ya tidak mengenakan ya. Karena saat ini saya memang sedang tunggu anak balik sekolah, jadi saya ambil kesempatan di sini sambil nunggu dia dan saya mau berkongsi pengalaman saya. Ini ya teman-teman, saya memang betul-betul tengah tunggu anak saya balik sekolah. Apa yang saya mau kongsikan di sini, teman-teman, saya mau kongsikan apa saja sifat-sifat atau kelakuan seperti itu yang terbawa-bawa ya. Karena sekarang saya di Malaysia dan apa saja sih yang kalau saya pulang ke kampung saya, ke tanah air saya seperti itu, apa saja yang saya terbawa-bawa seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mau bagi penjelasan tidak panjang dan tidak lebar teman-teman tentunya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, by the way, Sari perhatikan kakak ini tadi katanya mau tunggu anaknya balik sekolah ya. Mungkin kemungkinan lah ya kakak ini kawin dengan orang Malaysia ya. Oke, kita tengok dulu lagi ya. Yang pertama itu teman-teman, saya itu kalau pulang ke Indonesia seperti itu ya, pulang ke Medan sampai Brastagi Kabanjahe dan sampai ke kampung saya Perbesi seperti itu ya. Kalau di tengah perjalanan teman-teman ya, kan jauh ya, dari beberapa jam juga ke Kabanjahenya dan berapa jam juga ke kampung saya. Kalau misal kata saya naik bus atau ada jemputan seperti itu ya. Kalau dalam kereta saya makan sesuatu barang teman-teman, atau kalau dulu saya balik naik bus seperti itu ya. Kalau di sana saya kadang naik Sinabung Jaya, kadang naik Sebayang seperti itu ya sampai kampung. Kalau saya makan sesuatu barang dan ada yang tidak dimakan itu, misalnya sampah seperti itu ya. Oh, bungkusnya ya. Saya akan simpan teman-teman ya. Saya akan simpan sampah itu di dalam pocket saya atau di dalam bag saya. Saya tidak berani ya teman-teman, saya tidak berani buang keluar tingkap ya, keluar jendela. Saya tidak berani sembarangan buang sampah seperti itu. Nggak tahu kenapa sudah menjadi kebiasaan ya, kalau sampah itu saya buang pada tempatnya seperti itu ya. Jadi pernah saya satu bus dengan saya punya anti lah ya, adik mama saya. Kita pulang ke kampung dan dia cakap,
kenapa sampah kamu simpan dalam beg? Kotor, dia cakap seperti itu ya. Dan itu saya rasa pengaruh yang sangat baik ya untuk kita semua, untuk Betul. saya juga. Bahwasanya kita kalau ada sesuatu yang kita mau buang, buanglah pada tempatnya seperti itu. Itu yang menjadi kebiasaan saya ya. Karena di Malaysia sampah itu harus dibuang pada tempatnya ya. Jadi Betul. kita boleh jadikan itu sebagai kebiasaan kita untuk tidak membuang sampah kemana saja. Kalau saya seperti itu, saya pulang pun saya simpan kemana aja pun teman-teman. Kalau sampah itu memang saya simpan, dan nanti kalau udah jumpa tong sampah, saya akan buang di tong sampah. Dan paling bagusnya teman-teman, masa mama saya kesini ya, dia kan makan sirih teman-teman. Oh, Jadi itu ya. dia pun Merah-merah itu kan. sudah tahu ya Malaysia itu seperti apa. Malaysia itu bersih, Malaysia itu tidak boleh buang sampah secara sembarangan ya kan. Jadi masa dia mau makan sirih itu teman-teman, dia sediakan plastik yang ada tali plastik itu boleh diikat, dan setelah nanti dia pakai, dia simpan, dia ikat, kemudian dia akan buang kalau dia terjumpa tong sampah seperti itu. Dia akan cari tong sampah dan dia akan buang sampah itu ke situ teman-teman. Jadi itu pengaruh yang sangat baik ya teman-teman ya. Setuju. Dan Pengalaman pertama kata kakak ini dia sudah mencontohi orang-orang di sini itu membuang sampah ya pada tempatnya ya. Memang seharusnya buanglah sampah pada tempatnya kan. Mungkin sebelumnya dia di kampung dia itu mungkin buang sembarangan macam itu. Tapi sekarang saat dia datang ke Malaysia, dia tengok di sini itu bersih. Tengok orang-orang di sini selalu membuang sampah ya pada tempatnya, tak ada buang sembarangan seperti itu. Jadi dia mengikuti contoh itu dan sampai terbawa sampai ke kampung halaman dia. Wow, bagus juga ya. Hal baik juga harus kita contoh ya kan? yang kedua teman-teman, saya tuh kalau pulang, saya melihat perubahan pada diri saya ya kan, yang terbawa-bawa perangai saya atau sikap saya di Malaysia, yaitu cara bercakap ya, cara saya mengeluarkan suara seperti itu. Saya kan orang Karo nih, bisa dibilang orang Batak ya, Batak Karo. Kalau Batak Karo itu biasanya kepribadian sifat cara berbicara itu sedikit kasar, ngegas seperti itu ya. Bukan Oh, sifat macam dia, orang Medan cara juga dia macam bercakap itu juga itu ya, ngegas sedikit gitu ya. gegas. Eh, tapi saya selama sudah tinggal di Malaysia ya, saya jadi terbawa seperti itu. Kalau saya pulang ya, sekeliling saya cakap, kamu punya bahasa sudah berlainan seperti itu ya, lebih lembut, lebih lebih tidak kencang seperti itu ya teman-teman. Apa Sama macam kata Sari ya. tidak, maksudnya lembut lah, bahasa itu lain. Karena di sini di Malaysia ini teman-teman, jarang sekali ya kita jumpa orang yang cakap kuat ya. Macam kalau bahasa Melayu, kenapa, siapa, oh tak adalah, macam tuh ya. Dia orang bercakap Betul. seperti itu. Jadi Sangat-sangat setuju. karena mungkin saya sudah lama di sini dengan orang-orang Malaysia yang ada di sekeliling saya, semuanya cakap lembut, datar seperti itu, tidak ada naik seperti itu ya, tidak ada ngegas ya kan. Jadi saya pun terikut teman-teman, kalau saya pulang eh, bercakap itu agak kurang kuat gitu ya. Intinya ada perubahan lah, ada perubahan dalam cara saya bercakap, Perubahan semakin hal yang baik ya, bagus. semakin seperti itu ya, tidak lagi ngegas, tidak lagi kuat-kuat seperti itu. Karena sebetulnya sih isinya itu sama ya, kuat dengan lembut itu isinya kalau sama, tapi untuk yang mendengar itu kadang berbeda ya, tergantung siapa yang mendengar seperti itu. Jadi baiklah, saya rasa dengan kebiasaan yang dulunya kasar,
sekarang semakin berubah seperti itu suatu hal yang positif juga bagi saya. Betul lah. Jadi dua hal itu teman-teman memang sangat mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi sekeliling saya, ya kan? Dan bisa juga kita menjadi contoh bagi orang lain ya. Yang pertama, buang sampah di tempatnya. Yang kedua, yang biasanya kita kasar, kita cakap kuat-kuat, dan sekarang sudah ada perubahan seperti itu, semakin lembut, dan otomatis ya kita itu membawa dampak yang baik bagi orang, membawa pengaruh positif bagi semua orang di sekeliling. Jadi kalau yang baik itu kita ikut, yang tidak baik itu tidak payah kita ikut ya teman-teman. Tidak perlu kita ikut. Oke teman-teman, itu saja. Sepertinya anak saya juga sudah keluar dari gerbang ya, sudah waktunya. Dan saya akhiri di sini dulu ya. Semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman dan untuk boleh memberi pengaruh yang baik juga buat setiap orang yang mendengar ya. Saya berterima kasih kepada lingkungan persekitaran tempat saya tinggal di Malaysia yang boleh membawa pengaruh yang baik untuk saya. Sampai jumpa. Good job. Nah, tadi kita sudah dengar sama-sama penjelasan daripada kakak ini ya. Dia menjelaskan ada beberapa hal, tadi 2 hal positif, sikap dan kepribadian dia, kebiasaan dia daripada Malaysia ini yang sampai terbawa ke kampung halaman dia. Nah, tadi itu hal yang positif memang harus selalu kita ikutin, kita contoh ya kan teman-teman. Satu pepatah mengatakan yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Nah, itu betul kan? Oke, tadi itu yang membawa pengaruh besar juga ya, termasuk walaupun hal itu kecil bagi kita ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan kakak ini, ada juga kebiasaan itu yang macam Sari juga ya teman-teman. Tadi poin yang kedua yaitu berbudi bahasa, itu ya tadi katanya lembut, jadi macam sopan. Seperti yang kita tahu kebanyakan lah ya, mayoritasnya lah, terutama Melayunya ya, cakap itu macam berlenggok ya, apa macam mana, macam itu ya. Kalau contohnya lah ya, kalau Sari lah dulu ya, dulu dan sekarang. Oke, Sari juga dalam poin yang kedua tadi itu mempunyai pengalaman yang sama dengan kakak ini ya. Sebagai contoh ya, kalau dulu ya waktu di kampung Sari itu, kalau orang panggil kita itu macam Sari, macam itu kan. Kalau dulu ya teman-teman, dulu, dulu kita jawab apa, kenapa, gitu kan. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya orang panggil saya Sari itu, nanti menjawabnya dengan macam ini, ya saya, macam itu. Iya teman-teman, ya karena Sari lihat kawan Sari macam tuh, jadi Sari ikut juga. Kalau sama juga ya, terbawa-bawa sifat lembut tutur bahasa bicara. Jadi ya memang macam itu ya. Ini tuh selalu kalau menerima barang ataupun memberi barang, selalu mengucapkan thank you, terima kasih, sheshe, macam itu ya, ungkapan berterima kasih yang Sari terapkan bila Sari balik ke kampung ya teman-teman. Nah itu ya, walaupun dalam hal apapun Sari selalu mengucapkan terima kasih ataupun thank you kepada orang. Dan thank you, kadang juga sorry, permisi, excuse me, macam itu ya, sorry ya. Ini juga pernah kejadian waktu Sari balik kira-kira beberapa tahun lalu, last sekali balik ke Medan itu, Sari ada terserempas dengan orang ya, padahal dia yang langgar Sari, dah otomatis cakap sorry, nah maaf macam itu. Padahal orang tersebut yang melanggar Sari itu dia macam buat-buat tak tahu saja macam itu. Tapi Sari karena sudah kebiasaan, terkena sedikit pun kita harus mengucapkan maaf ataupun sorry kepada orang. Nah ya teman-teman, jadi apapun hal positif, hal baik kita harus contoh ya. Dan juga Sari perhatikan di beberapa komentar di video Sari sebelumnya ini, Sari juga sangat salut untuk teman-teman daripada Malaysia ya. Itu Sari bukan nak puji ya, tapi inilah
fakta dan kenyataannya. Sari baca sendiri di kolom komentar, beberapa komentar banyak juga lah yang Sari jumpai, mereka orang-orang Malaysia itu tidak malu untuk mencontohi belajar daripada negara-negara maju seperti Jepun kan. Apapun yang patut kita contohi, bolehlah kita contohi juga, ambil yang baiknya kan, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Macam tuh teman-teman. Jadi macam mana menurut korang semua? Juga bagi ulasan kalian di komen dekat bawah. Segitu aja ya, beberapa hari lagi mau menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Like, comment, dan juga subscribe channel ini. Thank you so much for watching. See you on my next video. Misari, bye.